Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Darmiati? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Bu Sarma Baik, masih semangat, sehat. Bu? Ibu Yanti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya. Iya. Bu Sarma kayak gimana? Masih semangat kan, Bu? Ya, masih semangat. Iya, Yes. alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Andi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kali ini berjalan lancar ya Bu ya. Sebelum kita mulai, Bu Andi minta tolong untuk berdoa dulu supaya kegiatan kita lebih lancar. Ya, supaya pembelajaran kita hari ini bermakna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masing-masing berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Bu Andi. Sekarang yang mimpin ice breaking Ibu Sarma ya Bu? Ya, Bu, saya yang bertugas hari ini. Oke. Ayo Bu, mari Bu, biar kita makin semangat Ya. Bu. Ya. Ya, jika saya bilang bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman bilang alhamdulillah sehat. Terus saya bilang sehat, teman-teman bilang yes, yes, yes. Sudah siap? Siap Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. 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 Sehat? Yes, 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 Yes. Ya, kurang semangat. Usahakan sejenak Oke, ya. Siap, siap. Iya. Siap Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat? yes, 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 yes. 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 Ya, saya kira terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sarma sudah mau memimpin ice breaking kita hari ini. Semoga tambah semangat ya Bu ya. Walaupun kita Ya. sudah jam segini, semoga kita tetap semangat. Oke, kita mulai ya Bu ya. Sekarang materi yang kita akan bahas mengenai modul ajar. Sebelumnya akan saya share mengenai modul bahan ajarnya. Suara saya jelas nggak Ibu-Ibu? Jelas, Jelas, Bu. Jelas. Alhamdulillah. Sudah muncul Ibu? Iya. Sudah, Bu. Iya. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai modul ajar. Nah, sebelum kita memulai ke materi, apa sih Bu modul ajar itu? Kira-kira apa ya? Saya, Bu. Boleh Ibu? Modul ajar adalah sarana media yang berisi metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ada lagi yang lain Bu? Selain yang Saya, disampaikan Bu Andi, boleh Bu? Ibu Darmiati silahkan. Ya, jadi menurut saya modul ajar itu semacam rencana yang dibuat oleh guru untuk nantinya menuntun guru dalam pembelajarannya. Demikian Ibu. Iya, terima kasih. Ini Bu Sarma masih ada Bu Sarma? Atau udah hilang sinyalnya?
Iya, kayaknya sinyalnya, Bu. Iya, cuman kita bertiga ini kayaknya, Ibu. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Sambil kita tunggu, Lanjut, mudah-mudahan nanti Bu Sarma bisa masuk lagi ya, Bu ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Darmiati maupun Ibu Andi, bahwa modul ajar itu sejumlah alat atau sarana media, metode, kemudian petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, kemudian dengan profil Pancasila sebagai sasarannya. Nah, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian di sini, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar supaya proses pembelajarannya lebih menarik dan bermakna, sehingga tujuan pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan itu pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan dengan proses pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Jadi, yang pertama kita harus tahu profil pelajar Pancasila apa yang akan menjadi sasarannya, kemudian capaian pembelajarannya seperti apa, dituangkan ke dalam alur tujuan pembelajaran, kemudian disajikan dalam modul ajar, seperti itu. Kemudian, di sini terdapat komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajarnya, yang pertama itu ada komponen berupa informasi umum, yang kedua ada komponen inti, dan yang ketiga ada lampiran. Di sini, dalam komponen modul ajar ini, guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Sehingga modul ajar yang misalnya Ibu Darmiati kembangkan dengan modul ajar yang Ibu Andi kembangkan bisa saja berbeda, tergantung kebutuhan, kemudian tergantung kekhasan dari lingkungan ibu-ibu gitu. Jadi belum tentu sama, ya kan? Kemudian di sini modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Ada 3 komponen ya ibu-ibu ya. Informasi umum, komponen inti, kemudian ada lampiran. Kemudian komponen modul ajar ini bisa ditambah sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi ini bersifatnya dinamis, tidak kaku. Jika ada yang perlu ditambahkan, dipersilahkan. Itu tidak dipermasalahkan. Ini komponennya informasi umum, inti, dan lampiran. Nah, di sini bisa kita lihat ibu-ibu, apa aja yang terdapat dalam komponen yang pertama yaitu informasi umum. Nah, dalam informasi umum ini ada 6. Yang pertama identitas modul. Kemudian yang kedua kompetensi awal. Yang ketiga profil pelajar Pancasila. Kemudian ada yang keempat sarana dan prasarana. Yang kelima target, dan yang keenam model pembelajaran. Dalam identitas modul, jika nanti Ibu membuat modul ajar, identitas modul yang Ibu buat terdiri dari nama penyusunnya, kemudian institusi jenjang sekolah. Misalnya kalau Ibu ngajarnya SMP kelas 7 atau UPT SMP 45 atau misalnya kelas 7, nah ini dibuat, dan jangan lupa juga dengan alokasi waktunya, berapa lama waktu yang Ibu perlukan dalam menuangkan atau dalam menyampaikan modul ajar yang telah Ibu rancang. Kemudian dalam informasi umum pun terdapat kompetensi awal, nanti Ibu tuangkan berupa pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi kompetensi awal ini ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila yang merupakan sasaran dari modul ajar ini. Ibu tidak perlu mencantumkan seluruhnya, kan ada 6 ya, mulai dari beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, kemudian ada bernalar kritis,
kreatif, kemudian ada bergotong royong, satu lagi mandiri. Nah, ini tidak perlu dicantumkan seluruhnya. Ibu-ibu, nggak ada bapak di sini ya. Ibu-ibu bisa memilih profil pelajar yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul, seperti itu. Nah, lanjut ke komponen yang selanjutnya yang ada di informasi umum, sarana dan prasarana. Misalnya fasilitas apa dan bahan apa yang Ibu butuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, sarana dan prasarananya itu Ibu tuangkan dalam modul ajar. Kemudian ada lagi komponen yang lain, target peserta didik. Targetnya apa misalnya kelas 7 atau misalnya ada yang kemampuan reguler, nah itu dibuat. Nah, untuk yang model pembelajaran pun bisa Ibu tulis. Misalnya model pembelajarannya model pembelajaran daring, atau model pembelajaran luring, atau model pembelajaran blended, atau mau model pembelajaran yang lain, Ibu juga dituangkan dalam yang informasi umum. Jadi ada 6 ya Ibu-ibu ya, yang di informasi umum. Selanjutnya, di sini ada yang komponen inti. Nah, yang komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Kita ulas satu-satu ya Ibu-ibu ya. Nah, dalam tujuan pembelajaran, menentukan kegiatan belajar dan sumber yang digunakan mau seperti apa. Kemudian disesuaikan dengan keberagaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Itu tujuan pembelajarannya, kan telah dipelajari pada diklat hari sebelumnya. Nah, kemudian ada tertuang pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini informasi tentang manfaat apa yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, manfaat tersebut nanti dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, maksudnya pertanyaan pemantik ini apa? Nah, di sini untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik ini memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan dengan durasi waktu yang direncanakan seperti pendahuluan, inti, penutup, dan berbasis metode pembelajaran aktif. Gitu ya Ibu-ibu ya. Nah, di sini hampir sama kegiatan ini yang tertuang di dalam RPP. Nah, kemudian ada asesmen. Asesmen ini ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen ini dilakukan dalam mengukur proses pembelajaran maupun evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, untuk pengayaan dan remedial, pengayaan dilakukan jika peserta didik bisa melampaui nilai rata-rata. Mereka bisa diberikan tugas pengayaan. Sedangkan untuk yang kegiatan remedial ini diberikan kepada siswa yang belum mencapai dengan berupa pendampingan gitu untuk kegiatan pengayaan dan remedial. Komponen yang terakhir yaitu komponen lampiran, terdiri dari lembar kerja peserta didik yang diperbanyak sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada glosarium, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, ini kemarin telah saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, ibu-ibu semua, untuk menyampaikan hasil modul ajar yang telah dirancang. Nah, ini hasil dari yang Ibu Sarma. Silahkan Ibu Sarma. Halo Ibu Sarma. Ya, halo. Ya. Silahkan Ibu presentasikan yang Ibu, Bu. Sudah muncul Ibu? Belum, Bu. Iya. Ini merupakan ada hasil karya rancangan dari Ibu Sarma membuat modul ajar. Silakan Ibu.
Sudah muncul, Bu? Modul ajar, iya, iya sudah muncul, Bu. Modul ajar IPA kelas 7. Informasi umum, kompetensi awal. Kompetensi awal di sini peserta didik memahami komponen biotik dan abiotik. Di mana informasi awal ini menyangkut kompetensi awal, yaitu peserta didik memahami komponen biotik dan abiotik. Yang kedua yaitu profil pelajar Pancasila berupa mandiri dan bergotong royong. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana, yaitu lingkungan sekitar. Target peserta didik reguler atau tipikal. Model pembelajaran di sini ada model pembelajaran tatap muka. Untuk kompetensi intinya di situ ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, dan prinsip pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Untuk pemahamannya, terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, untuk pertanyaan tematiknya, apa yang kamu temukan pada suatu lingkungan? Terus, untuk persiapan pembelajarannya yaitu memilih lokasi pengamatan dan ketersediaan LKPD. Ya, komponen inti kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk pendahuluannya berdoa sebelum memulai proses pembelajaran. Ya, ini yang kedua, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, terus peserta didik diajak ke taman sekolah dan bertanya apa yang kalian temukan di taman sekolah. Nah, setelah itu kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti di sini peserta didik melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Setelah itu peserta didik mengidentifikasi benda yang termasuk komponen biotik dan abiotik yang terdapat di lingkungan sekitar. Selanjutnya, peserta didik mengisi LKPD berdasarkan hasil pengamatan. Nah, selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pengamatan. Nah, selanjutnya, peserta didik mendiskusikan hasil presentasi yang telah dilakukan. Nah, setelah itu, peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan penutup, guru bertanya mengenai kendala yang dihadapi selama pengamatan. Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah berdoa. Komponen inti. Komponen inti di sini ada asesmen sama remedial atau pengayaan. Asesmennya ada dan yang asesmennya berupa asesmen formatif yang berupa presentasi, sedangkan asesmen sumatif berupa instrumen tes dan pilihan ganda. Untuk remedial ini diberikan pendampingan bagi peserta didik yang tidak mencapai tujuan pembelajaran. Ya, yang terakhir adalah lampiran. Lampirannya berupa LKPD, asesmen formatif sumatif, bahan bacaan berupa buku IPA kelas 7 dan referensi lainnya yang relevan, dan glosarium serta daftar pustaka. Terima kasih Ibu Sarma atas penyampaiannya. Di sini ada yang mau menanggapi hasil Bu Sarma? Satu orang saja Ibu, karena kita tinggal 3 menit lagi. Boleh?
Ada Ibu yang mau ditanggapi? Kalau gitu tadi saya yang menanggapi ya Ibu ya. Bagus sekali yang sudah dituangkan sama Bu Sarma, sangat menarik, tampilannya menarik. Hanya saja dalam daftar pustaka sebaiknya disediakan bahan bacaan apa saja yang digunakan, kemudian glosarium kata-katanya, kata-kata yang atau yang menjadi istilah itu sebaiknya dituangkan. Sekian untuk diskusi kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya mengenai modul ajar dengan prinsip-prinsip pengembangan modul ajar dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk ibu-ibu hari ini. Tetap semangat, salam sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silahkan direfleksi. Waktunya ini saya lihat tinggal 1 menit lagi. Karena ini Ya, saya merefleksi ya. Ya, boleh Ibu. Iya, silahkan Bu Sarma. Iya, penyajian materinya sudah sangat bagus. Bagus, sudah lengkap. Ya, Ibu, terima kasih. Ibu yang lain? Ya. Iya, alhamdulillah sudah mantap Bu, sudah bisa jadi instruktur, insya Allah. Amin, amin. Iya Itu Bu, mungkin dari sama. Ya, sama dengan teman-teman. Tadi sudah penjelasannya, saya malah mendapatkan pemahaman baru setelah setelah Bu Yanti menjelaskan kembali materi tadi. Terima kasih Ibu-Ibu atas tanggapannya. Semoga Ibu juga terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya. Kemudian semoga kita tetap semangat. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.